Halo semuanya, PTT Harana Kaisar akhirnya update lagi di episode 575. Tanpa banyak pembukaan, langsung saja kita masuk ke seni radionya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan tanpa sengaja membangunkan sosok wanita misterius yang disegel di dasar lautan api neraka. Seorang roh api yang mengaku terlahir dari kekuatan kehancuran paling murni. Meski suara dan penampilannya menggoda, kekuatannya yang mampu mengendalikan seluruh lautan api membuktikan bahwa ia bukan makhluk biasa. Wanita itu meminta bantuan Xiaoyan untuk membebaskannya dengan memanfaatkan sumber api yang tersembunyi dalam tubuhnya. Xiaoyan sadar bahwa hal ini mengandung resiko besar. Namun di balik ancaman itu, ia juga melihat sebuah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Demi berjaga-jaga, dia mengutus klon keabadian fisiknya untuk mendekat lebih dulu. Sosok wanita api di hadapan Xiaoyan memandangnya dengan tatapan lembut dan penasaran. Sepasang matanya yang menyerupai lelehan emas menyala dengan cemerlang, dan tubuhnya yang ramping serta menggoda menyatu dengan api yang mengelilinginya, menciptakan kesan seperti jelmaan Dewi Api dari dunia manusia. Jika ia hanya sekedar makhluk api biasa, mustahil bisa memiliki kesadaran dan pemikiran seperti ini. Xiaoyan dapat langsung menyimpulkan, pasti ada kekuatan lain yang memandu atau mempengaruhi dari luar. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, 3 warna api melesat dari tubuhnya dan berhenti tepat di depan wanita api itu. Saat mengingat kembali berbagai roh api yang pernah ia hadapi, seperti kadal raksasa roh api atau binatang buas lainnya, tidak satupun dari mereka memiliki kecerdasan atau jiwa sejati. Namun wanita di hadapannya kini benar-benar berbeda. Bukan hanya memiliki kesadaran yang tinggi, tapi juga jiwa utuh. Ini bukan sekedar makhluk energi. Ia adalah bentuk kehidupan sejati yang lahir dari inti kekuatan alam itu sendiri. Dan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan jenis makhluk seperti itu. Xiaoyan menatap wanita itu, lalu berkata pelan namun tegas, "Aku bisa melepaskan belenggu di tubuhmu, tapi kau harus membantuku mendapatkan api pemusnah lebih dulu. Kalau kau kabur, aku mungkin tidak akan bisa menangkapmu lagi." Wanita api itu menunjukkan ekspresi polos, bahkan agak kecewa. Dia menatap Xiaoyan sambil berkata pelan, "Jika kakak memang tidak memiliki kemampuan itu, maka aku pergi sekarang." Nada suaranya terdengar tegas, tapi Xiaoyan tahu ia hanya menguji. Karena wanita itu pun sadar, Xiaoyan memang memiliki kekuatan untuk mundur atau pergi kapanpun dia mau. Seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Keraguan pun muncul di wajah wanita api itu. Dia akhirnya berkata pelan, "Tunggu, aku bisa setuju. Tapi bagaimana jika nantinya kau mengingkari janji?" Tatapan Xiaoyan berubah dingin, dan seketika aura menakutkan mulai merembes keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang mendominasi ruangan itu seolah berasal dari seseorang dengan status agung yang tak bisa diganggu-gugat. Dia menatap wanita api itu dan berkata tegas, "Aku bersumpah atas nama Susang, jika aku berhasil memperoleh api itu, aku akan membiarkanmu pergi." Aura yang menyertai sumpahnya menggetarkan sekeliling. Wanita api itu langsung menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Bahkan jika ia berniat menipunya pun, sifat kehati-hatian Xiaoyan dan berbagai kekuatan hukum asal dalam tubuhnya sudah cukup membuatnya tak berani bermain-main. "Susang," gumam wanita api itu sambil memiringkan kepala. "Meskipun aku hanya roh api, aku tahu dia sudah lama gugur. Bagaimana mungkin kau adalah dia?" Nada suaranya mengandung kecurigaan. Ia mengira Xiaoyan sedang mencoba mempermainkannya. Namun, Xiaoyan tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, dia perlahan menunjukkan bagian di tengah alisnya. Di sana, tanda hitam yang samar mulai bersinar, tanda warisan Sisun. Melihat tanda itu, tubuh wanita api itu langsung terguncang. Bahunya bergetar, matanya membelalak, dan bahkan aura api di sekitarnya mulai tidak stabil. "Kau, bagaimana bisa itu ada padamu?" "Tidak, itu adalah tanda milik Sisun. Mengapa ada di dahimu?" Reaksi itu terlalu nyata untuk dipalsukan. Wanita itu jelas mengenali tanda tersebut, dan sepasang matanya yang berwarna emas bahkan mulai bergetar. Xiaoyan memperhatikan perubahan itu dengan seksama, lalu berkata, "Kau mengenalnya?" Tatapannya serius dan dalam. "Kelihatannya kau tidak berpura-pura. Kau tahu ini adalah tanda milik Sisun, jadi kau pasti tahu artinya." Mendengar perkataan Xiaoyan yang mengandung pertanyaan, wanita api itu memandangnya dengan bingung. "Kamu memiliki tanda Sisun, tapi kamu tidak tahu artinya." Xiaoyan menjawab dengan tenang, "Aku tidak mewarisi ingatannya. Jadi kumohon,
Jelaskan padaku. Wanita itu terdiam sejenak. Kemudian, setelah memandangi tanda hitam di dahi Xiaoyan dan memastikan keasliannya, ia mengatakan yang sebenarnya. Api nirwana pemusnah dulunya adalah milik Sisun. Ucapan itu sontak saja membuat mata Xiaoyan sedikit membelalak. Ia cukup terkejut. Namun di saat yang sama, informasi itu bisa menjadi kunci keuntungan besar. Jika api itu mengenali tanda pada dirinya, maka pengendalian dan penaklukannya akan menjadi lebih mudah. Tapi ia juga tahu, itu hanya tanda dari salah satu reinkarnasi Sisun. Wanita itu kembali memandang Xiaoyan, kali ini dengan nada penuh keingintahuan. Jadi, siapa identitasmu yang sebenarnya? Apakah kamu Sisun atau Susang? Xiaoyan terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada pelan. Bisa dibilang, aku berhubungan dengan keduanya. Wanita api itu tampak merenung. Namun kemudian dia mengangguk kecil sebelum berkata, kalau begitu, aku bisa mempercayaimu. Di depan sana, kau akan menghadapi tungku kelupaan. Jika tanpa perlindungan dari 100 aliran anak api pemusnah, maka tubuhmu akan musnah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 100 aliran ini akan kuberikan semua padamu. Anggap saja ini bantuanku untuk membiarkanmu lolos. Tapi setelah melewati tungku kelupaan, kau akan menemui satu penghalang terakhir, yaitu altar pembakaran. Hanya mereka yang lolos dari altar itu yang bisa sampai di tungku sumber, tempat inti api nirwana pemusnah berada. Penjelasan wanita itu begitu lengkap. Dia tampaknya benar-benar ingin membantu. Namun Xiaoyan masih merasa curiga. Dia bertanya dengan nada datar, selain 100 anak api itu, apakah tidak ada lagi? Wanita itu menjawab tenang, kau bisa melihat sendiri. Dengan kekuatan tubuh fisikku dan hukum asal yang kumiliki, aku bisa melewatinya sendiri. Tapi api ini tidak akan cukup. Xiaoyan menggeleng pelan. Dia menatap lurus ke arah wanita itu dan berkata serius. Ini bukan anak api, bukan? Sebenarnya, kaulah anak api sejati dari api nirwana pemusnah. Wajah wanita itu langsung membeku. Dia tidak bisa menyangkal apa yang sudah jelas terlihat. Akhirnya ia mengangguk perlahan dan berkata, benar. Aku adalah roh yang terlahir dari api nirwana pemusnah. Dia menatap Xiaoyan dalam-dalam, lalu bertanya dengan nada takut. Kau ingin menelanku? Xiaoyan menggeleng sambil tersenyum tipis. Tidak perlu, tapi aku yakin kau bisa langsung membawaku menuju tungku sumber, bukan? Wanita itu tampak ragu, tapi keraguannya itu justru mengonfirmasi bahwa ia memang bisa melakukannya. Aku bisa, tapi sangat berbahaya. Aku tidak bisa membantumu di dalam. Dan satu hal lagi, sudah banyak ahli kuat yang masuk ke lapisan keempat itu. Semuanya tewas. Ia mengangkat wajahnya, menatap Xiaoyan dengan serius. Apakah kakak berani? Xiaoyan mengangkat tangannya, menyentuh tanda Sisun di dahinya. Simbol ini telah menjawab segalanya. Jika tebakanku benar, alasan mengapa kamu tidak bisa mendekati inti api itu karena akan ditelan secara instan oleh kekuatan asalnya. Wanita itu mengangguk. Aku hanya bisa menggunakan sebagian api pemusnah untuk membuka jalan komunikasi ke sana. Meski begitu, kamu harus melangkah masuk sendiri. Jadi, apakah kamu benar-benar ingin masuk sekarang? Xiaoyan menatap ke lautan api yang menyala-nyala di sekitarnya. Ia berkata pelan, tunggu. Sebelum itu, aku ingin menelan seluruh api di tempat ini. Apa itu mungkin? Wanita api tampak terkejut. Api di sini mengandung kekuatan kehancuran. Tubuhmu mungkin tidak akan mampu menahannya. Gumamnya. Xiaoyan mengangkat bahunya pelan sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita coba saja. Ini bisa menjadi pelatihan tubuh yang bagus. Ia melanjutkan, tempat ini dipenuhi vitalitas dari para ahli yang mati. Energi mereka cukup untuk memulihkan diriku. Dengan kekuatan simbiosis dari avatar Yuan Shen, aku bisa menyerapnya. Selesai berbicara, klon Yuan Shen miliknya melesat mundur sebelum bergabung kembali ke dalam tubuh utamanya. Seketika, aura keabadian fisik meledak kuat. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi raksasa sejati setinggi 1 juta zam, seperti dewa api yang bangkit di tengah laut penyiksaan. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. Dalam sekejap, api dari sekeliling mulai tersedot masuk dengan kecepatan luar biasa, mengalir ke tubuhnya seperti gelombang tsunami. Jika ini benar-benar api nirwana pemusnah peringkat pertama, maka biarlah aku rasakan dulu kekuatannya. Ledakan kekuatan menghancurkan langsung membanjiri tubuhnya. Ketujuh hukum asal dalam dirinya bergerak bersamaan, melindungi tubuhnya dengan kekuatan sejati. Tapi tetap saja, tidak semua bisa diredam. Tubuhnya mulai menunjukkan retakan demi retakan. Tubuh raksasa itu meledak, satu demi satu seperti letusan gunung berapi. Sementara itu,
5 orang dari kelompok King Tang yang baru saja pulih sedang duduk bersila, menyembuhkan diri. Namun fenomena aneh di dalam lautan api kembali menarik perhatian mereka. Apa itu? Sosok sebesar itu, bahkan di kalangan raksasa alam Dewa 9 surga pun belum pernah kulihat. Salah satu dari mereka menatap lebih dalam, lalu berkata dengan nada gemetar, dan tanda bintang putih di dahinya. Rasanya aku pernah melihatnya. Saudara King Tang, aku ingat, itu adalah tanda dari klan Yuan Shen. Hanya keabadian fisik dari alam kuno yang memilikinya. Tanda Dewa Bintang Putih. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.